Selamat pagi. Pada minggu ini saya akan memberikan materi terkait dengan pendekatan ya atau metode yang digunakan untuk arsitektur perilaku. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, saya akan menjelaskan tentang cybernetic arsitektur. Jadi cybernetic ini salah satu pendekatan atau metode yang biasanya digunakan untuk mendesain ya, yang memang dia fokusnya lebih kepada arsitektur perilaku. Nah, sebelum masuk ke pengertian tentang apa sih cybernetic itu, nah di sini mungkin kita bisa melihat gambaran ya bahwa sebenarnya manusia itu dia selalu berhubungan ya terkait dengan lingkungan. Lingkungan itu lingkungan apa? Macam-macam gitu ya. Mulai dari lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan binaan maaf, dan juga hubungan sosial. Jadi antar manusia itu sendiri. Ya. Jadi itu yang memang terjadi gitu ya. Terjadi mulai dari ya zaman dahulu sampai dengan sekarang itu yang memang fitrahnya seperti itu. Jadi kita pasti ketika beraktivitas atau berkegiatan itu memanfaatkan atau berhubungan dengan lingkungan. Ya. Kemudian ini menurut Mangunwijaya ya, kita berangkat dari arsitektur berwawasan perilaku dulu. Di sini difahami bahwa arsitektur berwawasan perilaku adalah arsitektur yang manusiawi, yang mampu memahami dan mewadahi perilaku-perilaku manusia yang ditangkap dari berbagai macam perilaku, baik itu perilaku penciptaan, pengamatan, dan juga perilaku alam sekitarnya. Atau di sini dapat disimpulkan bahwa arsitektur perilaku merupakan pendekatan yang menyelidiki hubungan perilaku manusia dengan lingkungan arsitektur sebagai pertimbangan penerapan desain. Penerapan desain akan mengarah kepada perbaikan lingkungan arsitektur selanjutnya yang mampu mewadahi pola perilaku sesuai dengan kebutuhan pelaku kegiatan. Nah, sehingga kalau kita belajar atau mempelajari arsitektur perilaku, ya kita otomatis mengkaitkan ya antara setting ya dengan setting yang ada atau lingkungannya macam-macam. Tadi ada lingkungan alam, lingkungan binaan, dan juga hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain atau hubungan sosial. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita bisa melihat sebenarnya secara fungsi halte itu dia berfungsi sebagai tempat untuk menunggu bis, datangnya bis gitu ya, atau pemberhentian bis seperti itu. Tapi di setiap daerah atau kawasan itu memiliki karakter yang berbeda-beda gitu loh, macamnya juga bermacam-macam gitu ya. Mulai dari yang bentuknya sederhana sekali, yang memang mengutamakan fungsi, sampai dengan halte yang memang dia lebih mengedepankan identitas, jadi lokasinya di mana, dan juga halte yang memang mengedepankan estetika ya. Jadi halte itu dianggap sebagai sesuatu yang menarik gitu ya, yang bisa dilihat banyak orang gitu ya, sehingga estetika itu penting untuk diaplikasikan di sana ya. Nah, keberagaman fungsi halte ini juga menjadi latar belakang gitu ya. Kenapa ini bentuknya macam-macam? Ya bisa jadi karena memang
Halte itu tidak hanya dipandang sebagai area pemberhentian bis. Uh, Mungkin halte itu juga dilihat sebagai tempat untuk bersosialisasi gitu ya. Area untuk menghilangkan penat gitu ya, sambil menunggu kita bisa ngapain gitu ya. Atau juga halte itu bisa ditunjukkan dengan ya sebagai wujud identitas kawasan gitu ya, sehingga dia membuat bentuk yang beragam, macam-macam dan lain sebagainya. Atau sebagian orang menganggap halte itu ya tempat peristirahatan gitu ya. Jadi eh, sambil nunggu bis dia istirahat duduk kayak gitu. Nah, ini dari halte itu saja karakternya sudah bermacam-macam karena dia itu tadi melihat halte itu juga dari kacamata yang berbeda-beda. Dan juga perilaku orang yang memanfaatkan di sana juga berbeda-beda sehingga perwujudan halte itu akhirnya beragam juga. Nah, proses individual dalam arsitektur perilaku dipengaruhi oleh berbagai macam ya. Tadi ada persepsi lingkungan, ada kognisi spasial dan juga perilaku spasial. Nah, ini kenapa halte itu tadi fungsinya apa? Bentuknya itu berbeda-beda gitu ya. Karena dipengaruhi ini tadi persepsi dia terhadap terhadap halte itu seperti apa, kognisi spasialnya seperti apa, dan juga perilaku spasialnya orang yang di sana itu seperti apa. Nah, ini yang melatar belakangi. Nah, secara ekstrim ini, ya kita kita malah bisa melihat kegiatan ya atau perilaku orang-orang dalam memanfaatkan halte. Ya. Ada yang memang ya halte difungsikan sebagaimana mestinya tempat untuk menunggu bis gitu ya, dia duduk. Tapi ada yang melihat bahwa halte ini bisa karena lokasinya pasti strategis ya dan pasti banyak dikunjungi orang gitu karena menunggu kedatangan bus. Dia manfaatkan untuk berjualan gitu ya dengan memanfaatkan halte itu sendiri. Nah, karena persepsi dia tentang halte itu tidak lagi tempat untuk menunggu bis, tapi area strategis yang bisa mendatangkan banyak pengunjung ketika dia membuka warung gitu ya, umpama seperti itu. Nah, ini setiap orang juga persepsinya beda-beda, kognisinya juga beda-beda. Perilaku spasialnya juga berbeda-beda. Kalau orang melihat ini fungsinya ya memang untuk duduk ya, tapi kalau sebagai orang yang berjualan ini bisa difungsikan sebagai meja gitu ya. Kemudian dia apa menghadirkan tempat duduk seperti ini tuh. Nah, sebenarnya ini kan fungsinya untuk tempat duduk gitu ya. Nah, ini karena dia memandang halte itu berbeda dari fungsi sebenarnya. Atau mungkin seperti ini, halte malah dimanfaatkan sebagai tempat untuk parkir ya bagi ibu-ibu yang menunggu anaknya pulang sekolah gitu ya. Karena memang dilihat halte ini teduh gitu ya, nyaman gitu ya sambil dia nunggu anaknya dia bisa parkir di sini ngobrol dengan teman ibu-ibu yang sama-sama menunggu anaknya gitu ya. Padahal fungsinya tuh bukan itu gitu, tapi dia memandang bahwa halte ini bisa digunakan untuk itu. Nah, ini setiap orang ini memaknai halte itu berbeda-beda gitu. Jadi karena memang kenapa persepsinya berbeda ya karena mungkin pengalaman pengalaman mereka apa pengaruh-pengaruh mereka eh, eh, apa ya terkait dengan kondisi sosial dan lain sebagainya latar belakang kehidupan mereka itu sehingga menyebabkan persepsi-persepsi atau penilaian terhadap ruang itu juga akan sangat berbeda. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang sibernetik. Kenapa sih sibernetik itu penting ketika kita akan mendesain gitu ya. Ini salah satu pendekatan ya. Sebenarnya masih banyak, ini salah satu pendekatan. Nah, kenapa sibernetik itu dianggap penting dan juga menjadi salah satu pendekatan dalam arsitektur perilaku? Karena memang sibernetik ini dia apa ya melakukan bukan hanya pengamatan ya,
tapi juga melakukan analisa terkait hubungan antara manusia dan juga lingkungan gitu. Jadi analisanya ini secara detail terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka, atau di sini nantinya kita sebut sebagai klien ya, dalam memaknai suatu ruangan gitu ya. Jadi kalau kita akan menghimpun informasi tidak hanya berdasarkan hasil wawancara gitu, tetapi kita harus bisa mengamati, melakukan observasi, kemudian dan juga membuat semacam kayak hipotesa-hipotesa gitu ya. Kalau semuanya perilakunya seperti ini, kita mau solusi desainnya seperti apa? Nah, ini yang memang nantinya secara detail yang akan kita lakukan ketika kita menggunakan pendekatan ini, cybernetic itu tadi. Nah, cybernetic ini menurut Foster, dia menjelaskan bahwa perlunya mempertimbangkan kualitas lingkungan yang dihayati oleh pengguna dan pengaruhnya bagi pengguna lingkungan tersebut, dengan mengaitkan berbagai fenomena yang mempengaruhi hubungan antara manusia dan lingkungannya, termasuk lingkungan fisik dan sosial. Nah, ini menurut Foster ini memang jelas ya bahwa sebenarnya perilaku itu juga dipengaruhi oleh arsitektur dan juga sebaliknya gitu ya, bahwa arsitektur juga dipengaruhi oleh perilaku, karena memang kedua hal itu memiliki kedekatan gitu ya. Sehingga kita juga harus tahu lingkungan yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial gitu. Karena lingkungan sosial itu juga nantinya akan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ini menurut Foster ini yang penting gitu loh. Jadi ketika kita sudah melakukan desain atau perancangan dengan menggunakan cybernetic ini tadi, bagian dari arsitektur perilaku, kita mau tidak mau harus mampu menganalisa, mengobservasi, dan juga memahami terkait dengan kondisi lingkungan ya, dan juga perilaku pengguna gitu. Nah, di bawahnya ini juga dijelaskan bahwa pendekatan desain lingkungan yang menekankan perlunya mempertimbangkan kualitas lingkungan yang dihayati oleh pengguna dan pengaruhnya bagi pengguna lingkungan tersebut. Pendekatan ini secara holistik mengkaitkan berbagai fenomena yang mempengaruhi hubungan antara manusia dan lingkungannya, termasuk lingkungan fisik dan sosial. Namun, cybernetic memberikan penekanan yang lebih besar pada pandangan fungsional, dinamis, dan telekonomik sistem daripada ketampilan fisik, struktural, dan topologi. Pada pendekatan cybernetic, desain disesuaikan dengan perilaku klien atau pengguna dari bangunan yang akan dirancang. Oke, di sini dijelaskan bahwa sebenarnya kalau kita sudah menetapkan akan menggunakan pendekatan cybernetic dalam desain gitu ya, kita tidak diharuskan untuk mencari tipologi gitu ya. Biasanya kita kan kalau saya mau cari desain A gitu ya, saya mau mendesain fungsi A, biasanya saya mencari tipologinya fungsi ini tuh seperti apa sih gitu kan. Tipologinya kalau desain ini kita harus punya ruangan dengan standar seperti ini terkait dengan standar yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif ya. Harus punya ruangan dengan standar seperti ini. Atau tampilannya harus tipologinya seperti apa? Harus seperti ini. Warnanya harus putih. Kemudian bangunannya harus formal gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang pendekatan sibernetik itu tidak dibutuhkan ya. Karena memang penekanan kita pada perancangan sibernetik ini lebih kepada kebutuhan ya dan perilaku orang yang ada di dalamnya
Ya, sehingga itu yang harus memang benar-benar diobservasi, dipahami, sehingga nantinya bisa jadi akan menghasilkan standar-standar yang baru atau tipologi baru, hasil dari, kita melakukan observasi dan juga, analisa yang mendalam itu tadi, ya. Eee, Sehingga, tampilan-tampilan fisik yang mengedepankan estetika dan lain sebagainya, bisa jadi malah dihindari gitu dalam dalam, pendekatan sibernetik ini. Karena bisa jadi sesuatu yang bagus, secara visual itu tidak sesuai dengan kebutuhan klien gitu ya, bisa jadi itu malah malah mengganggu gitu ya, atau tidak sesuai seperti itu. Sehingga tipologi dan itu tidak diperlukan, ya. Terus, ini proses desainnya ya. Jadi proses desain sibernetik tadi ada desain proses. Jadi desain proses itu ada sensoring, ada modeling, ada actuating. Ya, jadi memang, eee, proses desain ini muter terus ya. Jadi memang, sebenarnya paling ideal itu, ketika kita akan melakukan atau menggunakan metode ini, kita semacam ada evaluasi purnahuni gitu ya, menganalisa kondisi sebelum, ya. Itu idealnya ya, tapi kan tidak bisa semuanya seperti itu ya. Jadi seumpama kayak gini, saya mau desain, sekolah gitu ya, sekolah A gitu ya. Tapi, secara existing sekolah A ini masih ada. Nah, eee, sekolah ini maunya itu didesain ulang atau mungkin hanya melakukan, penambahan atau pengurangan ruang seperti itu. Nah, kita harus bisa, menganalisa desain sebelumnya ini kualitasnya seperti apa gitu, terkait dengan kualitas dan kuantitas ya, data-data kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Jadi, seumpama, eee, kelas A, oh kelas A ini ternyata, eee, ruangannya tidak nyaman karena mungkin, eee, ceilingnya terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah, atau mungkin penempatan jendelanya tidak tepat karena bisa mengganggu konsentrasi, murid atau mahasiswa. Nah, sebenarnya pengalaman awal itu yang dibutuhkan gitu loh. Jadi sensor-sensor dari pengalaman awal itu dibutuhkan. Setelah itu baru kita masuk ke modeling gitu. Kita membuat model, oh ternyata ya memang ini salah. Kita harus bikin apa itu jendela yang ukurannya mungkin lebih besar atau mungkin ketinggiannya lebih tinggi atau mungkin dengan model tertentu. Nah, atau mungkin kalau ceilingnya ini kita bikin atau kita cari material yang berbeda dengan ketinggian yang berbeda dan lain sebagainya. Dan ini untuk mewujudkan itu kita buat modeling dan akhirnya diaktualisasikan. Oh, yang pas itu seperti ini gitu. Kita menentukan, oh yang pas itu seperti ini dan akhirnya dia masuk ke dalam desain proses. Ini bisa jadi masih berubah terus gitu loh. Sama dengan halnya proses desain pada umumnya ya, dia tidak bisa berhenti tapi terus berproses. Nah, desain lingkungan sibernetik ini dapat menjadi wahana untuk mengubah dampak negatif dari perencanaan lingkungan yang berwawasan sempit menjadi lingkungan yang dapat mempunyai kualitas sebagai ruang tempat berhuni yang nyaman. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya paling memang yang paling ideal itu tadi kita melakukan evaluasi purnahuni yang mendalam. Ya kita nilai kualitasnya dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Tapi kan tidak semuanya seperti itu ya. Kadang kita mau bikin sesuatu yang baru gitu ya. Nah, kalau memang mau bikin sesuatu yang baru tanpa ada desain di awalnya ya kita harus bisa menggali kebutuhan yang mendalam dari seorang klien gitu ya. Dia butuh apa, karakternya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini selanjutnya dijelaskan. Sistem pendekatan sibernetik dibuat evaluasi perbandingan antara apa yang dihayati atau dialami pengguna dengan apa yang menjadi kriteria kinerja yang diinginkan
atau yang menjadi sasaran klien ataupun yang disusun secara eksplisit oleh arsitek. Ya, jadi kita membuat semacam perbandingan gitu ya antara apa yang dihayati atau dialami atau kita tadi sudah melakukan evaluasi purna huni karena kita pernah menghuni di sana, jadi kita bisa memberikan penilaian dan juga semacam kriteria yang ideal itu seperti apa gitu. Ya, ideal itu juga merupakan kolaborasi antara klien dan juga arsitek. Jadi evaluasi itu memang penting gitu loh, karena untuk menghasilkan desain yang memang sesuai atau pas dengan kebutuhan itu kita harus membuat perbandingan itu. Lah, ini yang memang harus detail gitu. Kadang kan oh, umum banget gitu ya. Nah, ini nanti yang malah malah tidak sesuai gitu loh dengan prinsip-prinsip sibernetik gitu yang memang dia itu mengedepankan apa proses yang memang mendalam gitu ya. Itu tidak akan diperoleh hasil yang maksimal. Nah, di sini dijelaskan elemen-elemen yang terdapat dalam pendekatan desain sibernetik adalah keinginan klien ya. Keinginan klien ini memang tidak hanya keinginan yang sifatnya apa ya, awang-awang gitu ya, tapi kita harus tahu kebutuhan dia juga ya. Jadi terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian setting, yaitu elemen-elemen yang termasuk dalam kerangka penghunian. Jadi ketika kita beraktivitas, pastikan kita memanfaatkan ruang gitu ya. Nah, ruang itu yang kita juga harus 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 paham ruang ini mau saya desain seperti apa gitu ya, sesuai dengan keinginan klien itu tadi. Kemudian yang ketiga penghuni. Nah, penghuni ini di sini lebih spesifik. Penghuni ini siapa? Anak-anak kah, remaja kah, orang tua, dan kondisi di mereka seperti apa? Apakah memang cacat gitu ya, atau mungkin cacatnya cacat apa fisik atau mental dan lain sebagainya. Ini kita harus paham. Anak-anaknya usia berapa? Balita atau mungkin SD. Nah, ini yang kita kebutuhan mereka seperti apa. Kemudian kebutuhan lain. Nah, kebutuhan lain ini terkait dengan kebutuhan budaya dan adat ya. Biasanya kan orang Jawa dengan Bali kebutuhan akan ruangnya biasanya berbeda ya, karena mungkin Bali dia banyak ritual-ritual terkait dengan agama dan budaya sehingga dia membutuhkan space khusus untuk memfasilitasi kegiatan itu ya. Kalau orang Jawa mungkin kalau kita berbicara orang Jawa kira-kira budaya apa yang sampai sekarang masih masih biasa dilakukan gitu ya. Nah, itu biasanya akan memiliki perbedaan gitu antara Bali dan Jawa karena memang kebutuhan akan ruangnya juga berbeda. Nah, ini keempat elemen itu yang harus kita pahami dan kita harus mampu untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin gitu ya. Sehingga pada saat kita menganalisa dan menghasilkan sebuah desain itu akan sangat sesuai dengan uh, apa ini step-step dari desain dengan metode cybernetic ini. Kemudian ketidaksesuaian antara model dunia nyata dan model yang efektif mendefinisikan daerah yang mungkin untuk perbaikan. Dengan demikian hasil dari kegiatan permodelan merupakan masukan bagi perdebatan antara klien dalam situasi tersebut. Masukan ini ditujukan untuk mendukung penemuan dan perubahan yang diinginkan dan layak dalam situasi sibernetik, sehingga menciptakan kondisi untuk pemecahan masalah yang efektif. Tentu perubahan tersebut mempengaruhi situasi itu sendiri. Iya. Jadi sebenarnya permodelan itu juga belum sesuatu yang ideal gitu ya.
Jadi karena memang dia sifatnya masih model gitu ya, jadi pasti ada perubahan gitu ya, ada sesuatu yang mungkin belum ideal gitu ya, sehingga itu ada yang memang harus ada diskusi gitu ya antara, dan itu wajar gitu ya, antara arsitek dan juga klien yang akhirnya nanti akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya itu ideal, ya ideal dan ya dan sesuai dengan keinginan dari klien. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat ini yang sudah kuliah offline pasti kan sudah paham ya. Oh, gedung Giriasa kurangnya ini apa sih? Kemudian kelebihannya apa? Mungkin kalau disuruh buat gabung apa permasalahan apa saja yang di Giriasa, mungkin kalian bisa menjelaskan dengan detail ya. Dan juga kelebihannya ini apa gitu. Nah, ini yang memang yang tahu itu ya kalian yang sudah memanfaatkan gitu ya. Sehingga ketika membuat model itu minimal kalian paham. Oh, ini nanti skalanya segini, tingginya segini, warnanya apa dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga eh, harapannya nanti apa itu desain yang akan dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien atau di sini mahasiswa ya, perwakilannya mahasiswa gitu ya. Tuh. Jadi kalau untuk mahasiswa angkatan 2020 atau 2021 saya rasa akan kesulitan untuk bisa menilai atau melakukan evaluasi purna huni terkait dengan gedung ini karena mereka belum belum mengalami ruang gitu ya, belum belum bisa secara secara maksimal memanfaatkan ruang gitu ya. Oke. Ini diagram proses pendekatan sibernetik tadi ya. Jadi yang pertama menetapkan kegiatan logis diisyaratkan oleh sistem pada tingkat abstrak. Yang terakhir menetapkan kegiatan dunia nyata seperti yang dirasakan oleh seorang analis. Perbandingan dari kedua jenis model harus memungkinkan seseorang untuk mendeteksi daerah yang mungkin untuk perbaikan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa memang kita harus bikin dua diagram yang memang di sana kita harus bisa menjelaskan kekurangan atau evaluasi purna huni terkait dengan kualitas ruang. Ya, apa-apa kelebihannya, kekurangannya dari bangunan itu. Kemudian di sisi sebelah kanan ini terkait dengan semacam hipotesa atau apa perbaikan. Kalau seperti ini solusinya ini, kalau seperti ini solusinya ini. Nah, jadi kita melakukan analisa sederhana dan ini yang harus dilakukan gitu. Ini proses pengerjaannya, metodologi pada pendekatan sibernetik. Ya ada acting, ada goal, overall goal, ada goal. Jadi memang di sini ada the design reality dan juga the design activity model. Nah, ini tadi yang memang harus ada gitu loh. Kita jelaskan secara terperinci setiap parameter kita kira-kira sesuai nggak? Kira-kira sesuai nggak? Kalau tidak sesuai ya kita uh, melakukan analisa lagi gitu. Ya. Nah, ini studi kasus 1 yang melakukan menggunakan pendekatan sibernetik. Ini di Spanyol. Jadi dia membuat TK gitu ya, kindergarten gitu ya. Nah, karena memang ini diperuntukkan untuk anak-anak, jadi orang dewasa itu tidak diperbolehkan atau diperkenankan masuk, sehingga desain-desainnya ini disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya. Mulai dari aspek kuantitatif sampai dengan kualitatif, ketinggian mereka, standar ruangnya, kemudian eh, peralatan yang ada di sana, perabot dan lain sebagainya, dan juga
material-material dan juga warna-warna yang ada di sana gitu terkait dengan kebutuhan mereka. Ya, untuk merangsang imajinasi anak dan lain sebagainya sehingga mereka menggunakan warna-warna tertentu. Nah, ini yang memang kalau kita melihat eh, terkait dengan tipologi ruang dia nggak akan masuk gitu ya. Tapi ini lebih ditekankan pada kebutuhan ya, kebutuhan tiap anak gitu yang eh, kebutuhan mereka di sekolah gitu ya. Jadi memang berbeda-beda sehingga desainnya tidak bisa disamakan atau menggunakan tipologi. Nah, ini ruangannya juga seperti itu. Dibuat eh, dibuat dengan jalur sirkulasi yang sederhana sehingga memudahkan bagi guru untuk memantau kegiatan mereka ya. Seperti itu dan juga eh apa apa itu bentuknya juga relatif sederhana, tidak yang yang spektakuler dengan bentuk-bentuk yang macam-macam aneh-aneh tidak. Tapi memang penekanannya di sini sekali lagi lebih ditekankan pada kebutuhan mereka terkait dengan kondisi uh, psikis ya, aspek-aspek kualitatif dan kuantitatifnya itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, ini prosesnya kriteria kinerja yang mewakili perspektif anak-anak. Kemudian ada programmer atau desain mengeluarkan konsep-konsep berkaitan dengan perilaku, lingkungan binaan, aplikasi kebangunan dengan cara perancangan bentuk bangunan sederhana dengan skala ruang dan perabotan disesuaikan dengan anak-anak. Ukuran kinerjanya, evaluasi hasil perancangan apakah dapat memenuhi kriteria kerja yang telah disebutkan. Nah, ini prosesnya, tapi sebenarnya di belakang proses ini kita membutuhkan banyak sekali data gitu ya. Banyak data dan ini kesimpulan dari semua proses yang telah dilakukan gitu. Kemudian ini studi kasus yang kedua sama juga playground gitu ya. Tapi di sini juga penekanannya tidak lagi mengedepankan tipologi dan juga aspek-aspek estetika, tapi lebih ke dalam perilaku anak-anak dan kebutuhan dari anak-anak gitu ya. Jadi dia menggunakan semi transparan, fungsi yang lebih spesifik ya. Jadi dia membuat yang transparan sehingga memudahkan guru untuk melakukan pengamatan ya terhadap aktivitas siswa yang ada di sana. Kemudian di sini diagram skematiknya ada taman kanak-kanak, sasaran kliennya, kriteria kinerjanya anak-anak bebas bergerak ya. Jadi kalau kita ngomong bebas bergerak ya jalur sirkulasinya dibuat yang termudah gitu ya. Kemudian program atau desain mengeluarkan konsep-konsep yang berkaitan dengan perilaku pengguna, lingkungan binaan, aplikasi kebangunan dengan cara perancangan bentuk bangunan yang sederhana, tidak banyak perabot dengan dinding semi transparan. Kemudian ukuran kinerja, evaluasi hasil perancangan, apakah dapat memenuhi kriteria kerja yang telah disebutkan. Ini semacam cross check gitu ya terhadap apa-apa yang sudah kita tentukan gitu ya, apakah memang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kalau kita bisa melihat desainnya memang seperti itu, transparan, kemudian ruangan-ruangan diminimalisir dengan sudut-sudut tertentu dan juga jalur sirkulasi yang memang memudahkan anak-anak untuk bisa bergerak dengan leluasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode desain sibernetik. Selanjutnya saya akhiri perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.